Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim, Nabiyyul Mustafa, Nabiyyul Mujtaba, Nabiyyul Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khair. Pagi ini kita berbahagia. Pagi ini kita bergembira. Pagi ini kita senang. Kita meluapkan rasa bahagia kita, rasa senang kita dengan menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan rasa senang ini, yang telah menganugerahkan rasa gembira ini. Karena betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah membolak-balikan keadaan seorang hamba. Setelah susah ada senang, setelah kesenangan ada kesulitan. Maka kalau hari ini kita berbahagia, kita bersyukur. Jangan lupa, mungkin hari ini di antara kita ada yang sedang sakit, ada yang sedang kesulitan, ada yang sedang mendapatkan musibah. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan urusan mereka, sehingga kita semua kaum muslimin yang hari ini merayakan Idul Fitri bisa berbahagia semuanya. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kita ilmu, mengajarkan kepada para sahabatnya. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'un tabi'in. Itu merupakan perjuangan yang sangat luar biasa, sehingga Islam bisa sampai kepada kita yang zamannya jauh dari zaman baginda Muhammad SAW. Tapi kita, kecintaan kita kepadanya begitu kuat, sehingga setiap kali disebut namanya kita bersolawat. Maka kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, beliau kangen, beliau rindu dengan orang-orang yang tidak melihatku, jauh dari zamanku, namun mereka merindukanku dengan cara bersolawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Di hari Idul Fitri, di hari Lebaran, kita berkumpul bersama keluarga, saling bertatapan, memberikan kasih sayang, baik secara psikologis ataupun materi. Ini merupakan keadaan yang luar biasa. Ditambah lagi satu lagi, kita saling memaafkan kesalahan satu dan yang lainnya. Seorang suami memaafkan kesalahan istrinya, seorang istri memaafkan kesalahan suaminya, anak kepada orang tua kepada anak, kita kepada saudara-saudara, kepada tetangga. Semuanya kita saling memberikan, membuka lebar-lebar pintu maaf. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada apa di balik maaf? Apa yang akan kita dapatkan ketika kita membuka pintu maaf kita kepada orang yang bersalah kepada kita? Perlu ditadabburi. Quran surah An-Nur ayat ke-22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan janganlah seseorang yang memiliki kelebihan harta, yang memiliki kelebihan harta bersumpah untuk tidak memberikan hartanya tersebut terhadap kerabatnya, atau terhadap orang-orang miskin, atau terhadap orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya mereka memaafkan dan berlapang dada. Bukankah kalian suka kalau Allah mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kalian? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun kepada sahabat yang mulia, yaitu khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Ayat ini turun di kala putri tercinta yang merupakan istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dalam hadisul ifki, di mana pada tahun ke-5 Hijriah, setelah perang
dari Bani Musthalib. Rombongan pasukan perang tersebut pulang ke Madinah. Kemudian saat itu Aisyah, istri baginda Muhammad SAW yang merupakan putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ia izin ingin buang hajat. Saat hendak kembali ke rombongan, kalungnya tertinggal sehingga ia balik lagi untuk mencari kalungnya tersebut. Namun apa daya, saat ia kembali ke kafilah, ke rombongan, ia telah ditinggalkan. Saat itu pasukan yang terakhir, ada seseorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama bernama Safwan. Safwan ini ada di pasukan, ada di terakhir, barisan terakhir, sehingga dia menemukan Aisyah radhiyallahu anha. Dia tahu bahwa dari jarak jauh ia bisa melihat bahwa itu adalah istri Rasulnya, istri bagindanya tercinta Rasulullah SAW. Maka ia mengisyaratkan kepada Aisyah tanpa melakukan apapun untuk naik ke kendaraannya, ke kudanya atau ke untanya. Kemudian ia berjalan di depannya menggiring kendaraan tersebut sampai ke Madinah. Sesampainya di Madinah, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik? Orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul membuat hoax, membuat berita palsu bahwa lihatlah bagaimana ini buat apa mereka datang terlambat, apa yang telah mereka lakukan. Antara Safwan dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa yang mereka lakukan? Dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh, dituduh melakukan perzina, dan itu disebarkan hampir sebulan lamanya. Sehingga dikisahkan bahwa hubungan antara Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah agak renggang selama 1 bulan itu. Tersebar beritanya kemanapun. Nah, saat itu kenapa ayat ini turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anha? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah An-Nur ayat 1 sampai 20 yang menjelaskan tentang bebasnya Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Karena saat kejadian tersebut tidak ada yang tahu, tidak ada yang menyaksikan kecuali Aisyah dan Safwan. Saat ke Madinah, orang-orang munafik menyebarkan berita hoax. Nah, sebagian dari orang muslim, orang mukmin saat itu ikut menyebarkan hoax ini. Wah, lihat bagaimana istri Rasulullah datang berdua terlambat dengan Safwan. Ada salah satu dari orang mukmin yang menyebarkan hoax tersebut yang ikut-ikutan orang munafik adalah kerabatnya dari Abu Bakar yang bernama Mistah bin Utsasah. Mistah bin Utsasah ini orang miskin, nggak punya apa-apa. Hidupnya ditanggung oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar selama hidupnya Mistah dinafkahi. Ketika putrinya Abu Bakar terkena tuduhan seperti itu, ia malah menyebarkan hoax bersama orang-orang munafik. Kita sebagai mungkin bapak-bapak sekalian sebagai ayah, ketika anaknya difitnah, apa yang akan dilakukan? Normal, dia benci, tidak suka. Maka setelah itu Abu Bakar bersumpah, aku tidak akan memberikan nafkah lagi kepada Mistah bin Utsasah. Maka tatkala turun ayat yang membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, turunlah ayat ini pula setelahnya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa? Agar Abu Bakar jangan, ketika Abu Bakar diberikan keluasan harta, jangan bersumpah untuk tidak memberikan nafkah kepada saudaranya, kepada orang miskin, yaitu Mistah bin Utsasah. Intinya apa? Garis besarnya apa? Dalam ayat ini disebutkan ada kalimat seperti ini. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kamu suka kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni kesalahanmu? Maka saat ayat itu turun, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memutuskan nafkahku kepadamu, wahai sekerabatnya tadi, tidak akan memutuskan kepadamu, dan aku suka kalau Allah mengampuni dosaku. Bagaimana keimanan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ia tetap berbuat baik kepada Mistah bin Utsasah tatkala ayat itu turun, walaupun kebenciannya, kemarahannya masih ada. Ia langsung memaafkannya karena ia ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Marilah kita teladani dari sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kisah ini. Bagaimana kalau kita mendapatkan hal yang serupa apa yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mungkin kalau ada saudara yang menyakiti kita, kita akan sebarkan kepada yang lain. Si fulan telah melakukan ini kepadaku, tidak betul kepadaku, melakukan akhlak yang buruk, mengejek, menghina, akan disebarkan lagi kepada anaknya.
jang tong meser kadinya, tong meser ka warung eta, ka bapak kieu dan lain sebagainya akan tersebar. Kebencian itu akan kita turunkan bahkan. Hadirin jemaah rahimakumullah, memang berat untuk memaafkan, tapi ingat, faidah atau keutamaan dari memaafkan itu adalah dosa kita diampuni. Dan hari kiamat kelak tidak ada yang tahu bagaimana keadaan kita, kesulitan kita, dosa kita, kesalahan kita yang telah kita perbuat apakah akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memberikan maaf, membuka pintu maaf merupakan bagian dari ikhtiar dan usaha kita untuk meringankan beban kita di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah, satu lagi yang mesti diteladani, ada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, yang saat itu hidup berdampingan juga dengan Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bernama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Zainab ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Zainab, apa pendapatmu tentang Aisyah? Saat Aisyah ada dalam tuduhan, kata Zainab, demi Allah, aku menjaga mataku dan aku menjaga pendengaranku. Yang aku tahu, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang baik. Maka tatkala ayat tentang Aisyah turun, bahwa Aisyah terlepas dari kesalahan itu, apa yang dikatakan Aisyah kepada Zainab? Zainab adalah wanita yang mengimbangi, menyaingiku dalam hal kecantikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dengan sifat wara, alias tidak mau tahu tentang orang lain, tidak mau tahu keburukan orang lain. Maksudnya ketika kita terkadang ada tetangga kita atau saudara kita yang terkena musibah dan kita tidak suka, mungkin kita akan menghina, tapi ini tidak. Zainab menahan dirinya untuk ikut-ikutan terhadap kasusnya Aisyah dan terbukti bahwa Aisyah tidak bersalah. Maka hendaklah kita ketika ada hal seperti itu, keburukan yang kita dengar dari orang lain, memaafkan. Orang lain langsung melakukan keburukan kepada kita, kita maafkan. Kenapa? Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Bukankah kita suka kalau Allah memberikan ampunannya kepada kita? Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Setidaknya ada tiga faidah yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, memaafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Memaafkan orang lain adalah sebab Allah memberikan ampunan kepada kita. Tidak perlu minta ampun, tidak perlu bertobat. Cukup memaafkan orang lain merupakan sebab dari Allah mengampuni dosa kita. Yang kedua, wajibnya kita memberikan maaf kepada orang yang hendak merubah dirinya. Anak kita salah, istri kita salah, suami kita salah. Kalau dia sudah berkata, aku minta maaf, aku akan berusaha lebih baik lagi. Maafkan, itu merupakan kewajiban kita. Yang terakhir, kejelekan mesti kita balas dengan kebaikan. Berikanlah maaf kepada orang yang telah berbuat buruk atau berbuat jelek kepada kita. Di antara ayat-ayat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang keutamaan memberikan maaf. Yang pertama, surah Fussilat ayat 34-35. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Kebaikan itu tak sama dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Karena bisa jadi kalau kamu membalas keburukan dengan kebaikan, yang tadinya musuh akan menjadi teman. Ya. Dan tidaklah bisa melakukan hal tersebut, kata Allah, kecuali orang-orang yang sabar. Innahu wa ma yulaqaha illa dzu hadzin adzim. Dan tidaklah seseorang bisa melakukan hal tersebut, membalas keburukan dan kebaikan, kecuali orang yang sangat beruntung. Kalimatnya dzu hadzin adzim, mendapatkan untung yang besar. Allah hanya menyebutkan dzu hadzin adzim dua tempat. Satu ayat ini, kedua menceritakan tentang hartanya Qarun. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, Qarun itu sangat beruntung, disebut dengan kata dzu hadzin adzim. Artinya orang yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan sama besar keutamaannya dengan Qarun yang memiliki banyak harta. Kemudian ayat yang kedua, tatkala Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah Al-Imran ayat 134 tentang sifat-sifat ahli surga, Allah menyebutkan wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan manusia. Disebutkan kenapa afina 'anil nas lebih disebutkan setelah kadhiminal ghaidh. Kata mufassir, ahli tafsir disebutkan kadhim itu hanya menahan amarah, tidak meluapkan. Tapi afina 'anil nas itu memaafkan sebelum orangnya minta maaf. Atau kalau misalnya dalam kisos, kalau ada orang yang membunuh saudara kita, kemudian dia harusnya dibunuh, tapi memaafkan itu tidak usah dibunuh orangnya biar dia bertobat dengan Allah. Itu afina 'anil nas, keutamaannya lebih besar dibanding menahan.
Nah, Imam As-Sa'di menyebutkan tentang tafsir ayat ini, membalas orang lain ada 3 tingkatan. Yang pertama adil, yaitu membalas keburukan dan keburukan yang sama, mencuri, potong tangan, kisos lagi dan lain sebagainya. Yang kedua ada al-afu, ini tingkatan yang kedua al-fadl. Yang pertama adil, yang kedua fadl. Fadl itu apa? Yang lebih utama, memberikan maaf dan berbuat baik kepada yang berbuat buruk kepada kita. Yang terakhir ada zulm. Jadi ada adil, ada fadl, ada zulm. Yang ketiga ada zulm, yaitu zalim. Orang lain berbuat 2 keburukan, kita balas 3. Orang lain mengejek dengan ejekan, kita balas lebih banyak lagi. Orang lain mengambil sesuatu dari kita membalas dengan lebih buruk lagi. Ini zalim, tidak boleh. Imma kita berlaku adil atau fadil, adil atau fadl. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Ada satu kisah terakhir sebelum kita tutup khutbah pada kesempatan kali ini. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan dari sahabat Amr bin As. Saat itu sahabat sedang duduk di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi sedang duduk seperti itu, tiba-tiba bersabda, akan datang penduduk surga. Akan datang penduduk surga. Datanglah seorang Ansor. Ansor itu adalah orang-orang yang menyambut muhajirin. Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, yang menyambut yang tinggal di Madinah namanya Ansor. Yang hijrah disebut muhajirin. Ada seorang Ansor yang datang dengan keadaan setelah berwudu, wajahnya basah, mengucurkan air, masuk membawa sendalnya di tangan kanan, masuk ke masjid sholat. Para sahabat melihat, oke, besoknya ulang lagi Nabi Muhammad, akan datang penduduk surga. Datang lagi orang yang sama seperti itu keadaannya. Hari ketiga seperti itu lagi, akan datang penduduk surga. Datang lagi orang yang sama orangnya. Ini sahabat Amr bin As bingung. Zaman dulu para sahabat ketika melihat orang berbuat baik pengen sama. Kenapa bisa disebut ahli surga? Dijamin oleh Rasulullah, ia masuk surga. Saat itu dia datang ke rumah sahabat seorang Ansor tersebut yang tidak disebutkan namanya. Yang mengetuk, Assalamualaikum wahai saudaraku, sesungguhnya aku ribut dengan ayahku di rumah sehingga aku pergi dari rumah ayahku untuk tinggal di rumahmu. Aku izin tinggal di rumahmu selama 3 hari. Karena saat itu adab bertamu selama 3 hari. Diizinkan, oke silakan, kata Ansor tersebut. Kemudian tinggal setiap malam dia ngintip. Sahabat Anas bin Malik ini ngintip, sahabat Amr bin As ini ngintip. Ini ngapain orang? Apa yang ia lakukan sehingga Rasulullah menyebutnya ahli surga? Dilihat malam-malam dia lilir, terbangun malam-malam, hanya berjalan di rumahnya dan berzikir. Sholat hanya sedikit, tidak ada amalannya spesial, sama seperti. Hanya saja kata Amr bin As, dia tidak keluar dari mulutnya kecuali yang baik. Selama 3 hari begitu, dia tidak melihat sesuatu yang spesial dari seorang Ansar ini. Tapi kenapa Rasulullah menyebutnya ahli surga? Maka dia izin untuk pulang. Izin pulang. Tahukah saudaraku, kenapa aku datang ke sini dan meminta izin kepadamu untuk menginap 3 hari? Sungguh aku sebenarnya tidak ada masalah dengan ayahku, apalagi sampai diusir oleh ayahku dari rumah, tidak ada. Tapi aku mendengar Rasulullah bersabda, akan datang penghuni surga dan yang datang adalah engkau. 3 kali Rasulullah bersabda seperti itu. Kemudian dia menjawab, ya seperti yang kamu lihat, saya seperti ini saja. Lafaznya ma huwa illa ma ra'ait. Itulah seperti apa yang kamu lihat. Kemudian Amr bin As pergi. Namun saat hendak pergi, sahabat Ansor tersebut memanggil, hai Amr bin As, kemari. Ma huwa illa ma ra'ait. Memang betul ya. Ibadahku itu sama seperti apa yang kamu lihat. Mudah-mudahan ini bisa jadi teladan untuk kita dan kita bisa mempraktikkan ini sehingga mudah-mudahan amalan Ansor ini bisa membuat sama kita menjadi penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Apa kata amalan dilakukan oleh seorang Ansor ini? Ghair anni la ajidu li ahadin minal muslimina ghishya. Iya, sebagaimana ibadah aku itu sebagaimana yang kau lihat. Tapi aku tidak pernah menyimpan sedikit pun rasa benci di hatiku kepada kaum muslimin. Ingat, aku tidak pernah menyimpan sedikit pun rasa benci kepada kaum muslimin. Masa kita benci kepada orang mukmin yang beriman kepada Allah, yang sholat, beribadah, saum, puasa, zakat, sedekah, berbuat baik kepada kita? Masa kita benci? Dia tidak benci. Ya. Kemudian wala ahsudu ahadan ala khairi ma a'tahullahu iyyah. Dan aku tidak hasud, tidak iri, tidak dengki terhadap seseorang atas kebaikan apapun yang Allah berikan kepadanya. Harta dan yang lain aku tidak pernah hasad.
Aku tidak pernah iri dan dengki. Aku berbahagia dengan semua apa yang diberikan kepada manusia. Kemudian Amr bin As berkata, hadzal ladzi balagat bik wa hiya allati la nutiq. Itulah yang membuat kamu disabdakan Rasul masuk surga, karena aku atau kami tidak bisa melakukan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan momen yang bahagia ini, momen di mana kita saling memaafkan ini bukan hanya untuk keluarga kita, tapi untuk semua orang yang kita kenal yang pernah melakukan kesalahan, kita hilangkan. Mudah-mudahan seperti sahabat Ansor tadi, kita bisa dijamin masuk surga karena hati kita bersih dari iri dan dengki. Hati kita bersih dari benci kepada kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan kita. Salat kita di hari ini dengan terik matahari yang begitu menyengat, mudah-mudahan diganjar pahala Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima amal-amal kita di bulan Ramadan lalu dan sebelumnya dan setelahnya. Kita menjadi manusia yang lebih baik, mendapatkan gelar muttaqin, karena takwa adalah sebaik-baik bekal menuju dunia akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma taqabbal minna kullal a'mal. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa khushu'ana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.